PLN, Pertamina, Garuda, KAI, dan banyak lagi BUMN, semua terlilit utang besar dan bangkrut. Informasi berikut ini mohon jangan diartikan sebagai provokasi anti pemerintah atau anti pembangunan. Namun, pernyataan anak bangsa yang khawatir Indonesia telah menjadi negara terkorup. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini ego pejabat tertinggi yang mengatakan dalam hati, gue biarin lu main, tapi jagain posisi gue selamanya ya? Begitukah? Pastinya tidak. Pastinya itu hanya hoax dari pandangan bosman. Tidak ada pejabat yang ingin menjabat selamanya, namun mendiamkan uang negara dibagi-bagi di korupsi sesama kroninya. Dan pejabat walaupun bukan kroni, namun supaya mendukung dirinya menjabat selamanya, didiamkan, bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya dirinya, pejabat dan kroninya. Benar begitu selama ini ya? Wah, nggak tahu juga. Namun semua itu harus kita perdalam. Membahas kita anti pembangunan dalam pemerintahan ini. Hal ini harus diluruskan karena kita tidak anti pembangunan dan tidak anti kegiatan membangun infrastruktur yang selama ini dibangun. Itu info hoax dari para buzzer rupiah seakan kita anti pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sehubungan dengan itu kita jawab, benar, kita anti membangun dengan hutang. Karena membangun dengan hutang bisa bukan membuat pertumbuhan, namun bisa malah membuat bangkrut. Karena kita pasti semua setuju kalau membangun itu belum tentu bertumbuh atau membuat growth pertumbuhan, terutama ekonomi. Pasti setuju kan? Misalnya nih ya, misalnya seseorang menambah ruangan di rumahnya untuk disewakan jadi kos-kosan. Beda dengan merenovasi rumah untuk menambah garasi, untuk menambah mobil yang kreditan juga. Dalam jangka panjang nilai mobil akan turun. Di sini membedakan bahwa yang satu membangun untuk bertumbuh, yang satu membangun untuk menyusut. Jadi kita tidak anti membangun, yang kita anti adalah membangun pakai hutang. Jelas ya? Kita bahas tema utama kita sekarang. PLN merugi ratusan triliun hingga 500 triliun. Padahal nggak ada masyarakat yang ngutang bayar listrik kalau telat bahkan dimatiin. Pertamina rugi ratusan triliun. Padahal bayaran kita di pom bensin semua tunai. Gas melon atau gas tabung lainnya semua kita beli tunai. PGN dijual karena merugi ke Singapura. Rajin membangun infrastruktur namun BUMN karya-karya kok malah merugi. Masyarakat yang kalau naik kereta api tunai kita bayar. KAI-nya terlilit hutang besar. Menanggung beban investasi kereta cepat dan pembangunan lainnya yang tidak menghasilkan sales atau penjualan bagus dan lama jadinya. PDAM banyak yang bangkrut, padahal masyarakat bayarnya nggak pernah telat. Beli pupuk, petani bayarnya tunai. Pusri bangkrut, petani tetap miskin, harga gabah rendah. Masyarakat membangun rumah, beli semen tunai. PT Semen Indonesia bangkrut. Bahkan asuransi masyarakat bayar tunai. Asabri dan Bumi Putra bangkrut. BPJS terlilit hutang. Lebih aneh lagi, kita beli tiket pesawat Garuda, itu airline harga tiketnya termahal. Garudanya bangkrut. Yang parah lagi nih ya, bayar pajaknya rakyat kita rajin. APBN-nya jebol, ambyar, dan defisit neraca APBN tekor kebanyakan biaya. Hutang negara naik 5.000 triliun dalam 8 tahun atau naik 300% atau naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun pertumbuhannya hanya 20%, tidak sampai seperempat pembangunan dibanding sewaktu dirinya menjabat di awal 8 tahun yang lalu. Memang idealnya kalau mengerti cara mengelola keuangan, baik itu kelolaan bisnis atau kelolaan anggaran domestik rumah tangga. Kalau invest 1 miliar dalam 5 tahun lunas pinjamannya dan usahanya masih berjalan baik, di mana setiap tahun ke depannya masih plus, masih dapat 200 juta rupiah. Bukan invest 1 miliar dalam 5 tahun hanya dapat 250 juta, hutang 1 miliarnya dan bunganya masih menumpuk belum terbayar, yang 250 juta habis buat biaya harian. Itu mismanagement atau tidak merit kelolaannya namanya. Bukan membangun apalagi bertumbuh. Itu tidak amanah pengusahanya atau tidak amanah kelolaan rumah tangganya. Maaf ya, berusaha menghindari kata-kata pejabat dan pemerintahnya tidak mampu. Jangan sampai kita mengatakan pejabatnya tidak mampu karena mereka itu pilihan 60% masyarakat yang saat ini pun masih disukai. Jadi bagaimana kita melihat masalah ini semua dan apa solusinya? Nah, itu ciri new mind. Kritis dalam melihat masalah, kritik masalahnya, dan kemudian memberikan solusi. Kalau kita melompat ke depan, sebenarnya solusinya sudah ratusan kali kita katakan. Tutup Kementerian BUMN. Perusahaan BUMN di merger yang satu model bisnis dengan akuisisi atau swap share. Perusahaan BUMN yang merugi, yang hanya mengerjakan proyek aman, proyek negara, ditutup. Lalu perusahaan BUMN yang sudah ramping dari 800-an perusahaan jadi 50-an, semua dilepas ke publik, IPO. Bahkan lebih dari 51%-an share dilepas, di mana mekanisme pasar kemudian dijalankan. Tidak ada lagi proyek pemerintah dikerjakan BUMN. Semua tender normal dari Bappenas, pengendali proyeknya.
Nah, informasi tutup Kementerian BUMN sebenarnya ya itu melompat karena pasti banyak yang nggak setuju kalau informasinya begini. Namun kalau kita melihat sekarang semua proyek pemerintah kalau dikerjakan swasta mungkin harganya setengahnya saja selesai itu proyek. Ini dengan BUMN sudah mahal 2 kali lipat, merugi lagi. Merugi itu karena dikorupsi. Dah sesederhana itu. Dari office boy sampai pejabat teratasnya itu main semua. Dan itu terjadi di semua proyek. Dah itu aja. Korbannya bukan saja anggaran besar negara yang nanggung. Namun sampai subkontraktor yang swasta semua disikat dengan bayaran ditunda-tunda. Sampai pejabatnya pada ganti. Dah mampus tuh semua subkontraktor. Tahunan gak dibayar. Bergiliran dah tuh pejabat-pejabatnya diberikan. Yang biasanya kroni pejabat kementerian, geng politikus partai berkuasa dan sejenisnya. Cuan terima kasih atas dukungannya menjadi pejabat. Bener deh, mana ada yang benar-benar berpikir buat bangsa dan negara. Jadi untuk menghilangkan korupsi dan membuat negara bertumbuh bagaimana? Ya bubarin proyek diberikan ke BUMN. Ini langkah pertama. Yang berikutnya, nanti aja lah tunggu pegang mandat. Peace.